Bab 981. Terima kasih, Tuan David. Mia dengan tulus berterima kasih padanya. Dia bisa merasakan sesuatu dari kata-kata David juga. David kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari sang wali kota yang melaju bertahun-tahun yang lalu. Banyak kekuatan yang akan membiarkan keturunan mereka langsung melihat dunia dan menjelajah setelah mereka mencapai usia tertentu. Bunga tidak bisa tumbuh di rumah kaca. David mengatakan dia belum kembali selama bertahun-tahun, jadi ini mungkin masalahnya. Hanya saja Mia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki David. Mia mengalami semua kekuatan utama dalam pikirannya, tetapi dia sepertinya tidak mengingat keluarga Liddell. Tentu saja, David juga bisa memberikan nama palsu. Situasi lain adalah bahwa David bukan milik keluarga manapun. Bagaimanapun, David memiliki kekuatan yang dibutuhkan. Dia mencapai alam semesta sebagian pada usia yang begitu muda. Mia, aku sudah menjelajah di luar beberapa tahun ini. Jadi saya tidak tahu banyak tentang apa yang baru-baru ini terjadi di Bima Sakti. Saya ingin tahu apakah Anda dapat bergabung dengan saya untuk memberitahu saya tentang peristiwa baru-baru ini di Bima Sakti, tanya David. Meskipun dia dapat menemukan beberapa informasi tentang Bima Sakti di internet, galaksi Bima Sakti terlalu besar, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan demikian, dia hanya bisa memahami beberapa situasi yang paling mendasar. Andai saja seseorang dapat menjelaskannya kepadanya, dia dapat menghabiskan banyak waktu dan mempelajari beberapa hal yang tidak tersedia di web. Saya merasa terhormat bisa melayani, Tuan David, jawab Mia sambil tersenyum. Dia tentu saja tidak akan menolak kesempatan untuk berbicara dengan David sendirian. Apalagi, David baru saja menyelamatkan mereka. Jika David tidak muncul, mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan. Setelah mereka semua pergi, Mia berganti pakaian. Sangat tidak nyaman untuk mengenakan pakaian menarinya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke aula dengan pakaian barunya. Mia, kamu pasti lelah juga. Ayo minum teh, kata David. Setelah itu, dia menuangkan teh untuk Mia. Mia sama sekali tidak rendah hati. Dia duduk tepat di seberang David dan menyesap teh setelah mengambil cangkirnya. Ini teh yang enak. Terima kasih, Guru David. Sebagai salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, Mia telah melihat banyak hal. Dia meminum teh dan alkohol dengan banyak orang kuat di alam semesta. Jadi, meski berterima kasih kepada penyelamatnya yang berada di alam semesta sebagian, dia tidak takut padanya. Setelah beberapa saat, David bertanya, Mia, apakah kamu tahu tentang keluarga Tufin? Keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Mia bertanya dengan kaget. Betul, jawab David dengan santai. Mia menatap David. Setelah dia mengomposisi ulang dirinya sendiri, dia berkata, tidak juga. Saya tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang dari keluarga Tufin. Saya hanya mendengar informasi dasar tentang mereka dari orang lain. Beritahu aku tentang mereka. Mia menjawab setelah bersumpah, mereka adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, dan mereka sangat kuat. Namun, peringkat mereka menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang mereka berada di urutan terakhir di antara 8 keluarga terkemuka. Keluarga Dalla Rosa baru saja mengumumkan ingin menggantikan tempat keluarga Tufin sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Sulit dikatakan apakah mereka akan berhasil. Bab 982. Karena keluarga Dalla Rosa berani mengatakan bahwa mereka ingin menggantikan keluarga Tufin, mereka harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Jika tidak, reputasi keluarga mereka pasti akan sangat mempengaruhi jika gagal. Untuk kekuatan besar ini, prestise dan martabat terkadang lebih penting dari apapun, tanya David curiga. Tuan David, Anda tidak tahu. Keluarga Tufin telah menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka selama bertahun-tahun, dan latar belakang mereka sangat dalam. Meski kekuatan mereka telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih lebih baik dari orang biasa bahkan setelah mengalami kerugian. Selain itu, Grandmaster Tufin masih hidup. Dengan adanya dia, keluarga Tufin tidak akan jatuh. Keluarga Dalla Rosa berani mengatakan ini karena mereka terhubung dengan keluarga Alaban melalui hubungan perkawinan,
dan keluarga Alaban serta keluarga Tufin adalah musuh bebuyutan. Maksudmu keluarga Alaban yang menduduki peringkat ketiga di antara 8? Tanya Daud. Jika Grandmaster Tufin tidak hidup dan tidak menghalangi keluarga Alaban untuk bertindak gegabah, keluarga Alaban pasti sudah lama melingkari keluarga Tufin, jawab Mia. David jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Informasi ini penting. Juga, dia tidak dapat menemukan berita tentang ini di internet. Ketika dia berada di bumi, David menjelajahi internet untuk mencari semua informasi tentang keluarga Tufin. Namun, dia tidak menemukan apapun terkait perseteruan antara keluarga Alaban dan Tufin. Keluarga Alaban adalah superfamili ketiga di antara 8 keluarga terkemuka. Jadi, mereka pasti lebih kuat dari keluarga Tufin, yang akan didiskualifikasi dari 8 keluarga terkemuka. Namun, keluarga Tufin memiliki Grandmaster yang sangat kuat, sehingga keluarga Alaban tidak berani melakukan apapun. Saat ini, bumi juga merupakan musuh bebuyutan keluarga Tufin. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Oleh karena itu, David berpikir dia bisa memanfaatkan ini. Mengenai bagaimana dia akan melakukannya, dia belum tahu. Dia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang keluarga Alaban terlebih dahulu. Dia ingin seperti apa keluarga ini. Jika itu adalah keluarga jahat yang tidak bisa ditebus, David akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Dia bisa bekerja sama dengan mereka untuk berduka dengan keluarga Tufin jika mereka adalah keluarga yang memiliki reputasi baik dan jujur. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Manakah dari kekuatan utama ini yang tidak akan memprioritaskan kepentingan? Mereka tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk memberi manfaat bagi keluarga mereka. Mia, apakah Grandmaster Tufin benar-benar kuat sehingga dia bisa menghalangi keluarga Alaban, yang ketiga di antara 8 keluarga terkemuka? Sepertinya mereka tidak takut pada Grandmaster Tufin, kan? Guru besar Tufin telah hidup selama ribuan tahun, jadi dia adalah salah satu tokoh terkemuka Bima Sakti. Secara alami, dia sangat kuat. Meskipun keluarga Alaban memiliki seseorang yang dapat melawannya, mereka tidak ingin bertengkar dengan keluarga Tufin yang akan mengakibatkan kedua belah pihak kalah, bahkan jika mereka tidak takut pada Grandmaster Tufin. Ini karena pihak ketiga mungkin mendapat manfaat dari pertarungan ini. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah pada setiap kesempatan yang mereka bisa untuk menjatuhkan satu sama lain. Saya mengerti. David mengerti sekarang. Seberapa kuatkah seseorang jika mereka telah hidup selama ribuan tahun? Bagaimana saya harus memecahkan ini? David merasa bahwa segala sesuatunya menjadi menantang. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan pembaruan sesegera mungkin. Selanjutnya, David mengajukan banyak pertanyaan tentang situasi di Kekaisaran Bima Sakti. Mia akan menjawab apapun yang dia tahu. Selama dia tahu jawabannya, dia akan menjelaskannya kepada David dengan sabar sambil memberikan pendapatnya. David juga belajar banyak dari interaksi ini. Dia segera memahami situasi di seluruh Bima Sakti. Seiring waktu berlalu, keduanya akan duduk bersama untuk percakapan singkat setiap hari. Dengan itu, mereka secara bertahap menjadi lebih dekat. Ketika Mia bertanya berapa umur David, David tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena dia khawatir dia akan membuatnya takut. Bab 983. Ini karena harapan hidup manusia telah meningkat secara dramatis di jantung Bima Sakti. Mereka yang berusia di bawah 100 tahun disebut pemuda. Orang-orang seperti David, yang berusia 20-an dan bahkan belum 30 tahun, hanyalah remaja. Cukup menakutkan berada di alam semesta sebagian ketika seseorang berusia 20-an. David harus berbohong tentang usianya, dengan mengatakan bahwa dia berusia 70 atau 80 tahun. Mia tidak meragukannya, meskipun masih menakutkan bagi orang-orang berusia 70-an atau 80-an untuk berada di alam semesta sebagian, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika David mengatakan yang sebenarnya kepada Mia, rahang Mia akan jatuh ke lantai. 20 sesuatu puncak kosmos Ranker. Tidak ada orang seperti itu yang muncul dalam catatan sejarah ratusan ribu tahun di seluruh Bima Sakti. Sementara David dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke planet Boundless, di dalam kompleks mewah di planet tak dikenal di pusat Bima Sakti.
Apakah belum ada berita? Seorang pria dengan penampilan yang mengesankan bertanya. Tuan, belum, kata seorang kepala pelayan tua dari samping. Bagaimana dengan planet tanpa batas? Apakah ada berita tentang Mia? Tidak. Kalau begitu, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mereka telah berhasil menangkap Mia, tetapi mereka melawan saya karena mereka ingin memiliki Mia untuk diri mereka sendiri, jadi mereka melarikan diri bersamanya. Lain adalah bahwa mereka telah gagal dan tidak berani menghubungi saya. Entah mereka mati, atau mereka melarikan diri. Heathcliff, menurutmu yang mana itu? Pria yang dipanggil sebagai guru bertanya. Tuan, saya pikir mereka kemungkinan besar gagal, dan itu benar-benar musnah, jawab Heathcliff. Alasan, meskipun bajak laut luar angkasa adalah orang-orang berbahaya yang hidup di ujung tanduk setiap hari, bukan berarti mereka tidak takut mati. Jika mereka menyinggung Anda, mungkin ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian menunggu mereka, jadi mereka tidak akan berani melakukan itu. Oleh karena itu, meskipun gagal, mereka akan segera melaporkan alasannya jika mereka masih hidup. Mereka tidak berani kabur, jadi hanya ada satu kemungkinan, mereka semua mati. Itu masuk akal. Lalu apa yang salah? Mia tidak bisa melawan balik dengan levelnya, dan menilai dari karakternya, dia tidak akan meninggalkan wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia hanya menyerah dengan patuh. Rencana ini benar-benar sempurna, jadi apa yang salah? Mungkin Mia beruntung, dan seseorang secara kebetulan menyelamatkannya. 1111 L. Ini adalah kemungkinan lain. Orang ini pasti sangat kuat jika dia bisa menyelamatkan Mia. Heathcliff, buat persiapan dan ikuti saya ke planet Boundless. Burke sangat menghargai prestise dan telah mengundang banyak orang, jadi Mia pasti mengetahui hal ini. Saya yakin dia akan pergi ke planet Boundless jika dia masih hidup. Jika tidak, keluarganya akan hancur jika dia mempermalukan Burke di depan begitu banyak orang terkemuka dan membuatnya marah. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani merusak rencanaku. Setelah pria itu mengatakan itu, matanya berkilat dengan sedikit niat membunuh. Dia telah lama menunggu kesempatan untuk melaksanakan rencana ini. Namun, seseorang telah merusaknya. Meskipun Mia tidak memiliki pendukung yang kuat di belakangnya, dia tetaplah salah satu dari 4 peri. Oleh karena itu, dia dikejar oleh banyak anak muda di Bima Sakti. Bahkan generasi yang lebih tua mengaguminya. Pemuda ini tidak akan berani mengambil risiko kecaman universal untuk mendominasi Mia dengan paksa. Oleh karena itu, dia hanya dapat menemukan kesempatan untuk melakukan ini secara rahasia. Dia tidak akan mendapat banyak kesempatan untuk menghentikan Mia di luar inti Bima Sakti. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan tahu kapan dia akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Apalagi, Mia pasti akan lebih waspada lain kali. Dia pasti akan membuat orang usil ini menderita konsekuensi yang tak terbayangkan. Ya Tuan. Setelah Heathcliff menjawab dengan hormat, dia berbalik untuk membuat pengaturan. Bab 984. Setengah bulan kemudian, Octagon hampir tiba di planet Boundless setelah melakukan perjalanan begitu lama. Setelah memasuki inti Bima Sakti, David juga bertemu dengan kapal yang semakin banyak pesawat ruang angkasa dan terbang. Namun, mereka tidak mengalami kecelakaan sepanjang perjalanan mereka. Tingkat keamanan di inti Bima Sakti masih relatif tinggi. Perompak luar angkasa hanya bisa berkeliaran di luar inti tetapi tidak berani memasuki inti untuk melakukan kejahatan apapun. Plus, tidak semua orang bisa menggunakan Octagon. Kebanyakan orang akan lari ketika mereka melihatnya. Jadi, perjalanan David dan Octagon pada dasarnya berjalan tanpa hambatan. Saat mereka semakin dekat ke planet Boundless, David dan yang lainnya juga bertemu Octagon lain, dan bahkan kapal perang Bima Sakti. Mereka seharusnya menuju ke planet Boundless untuk mengeksplorasi Burke ke alam semesta. Setelah lebih dari 10 hari berinteraksi, Mia juga memiliki pemahaman tertentu tentang David. Orang ini sangat berbeda dari keturunan langsung dari kekuatan besar yang pernah dia lihat sebelumnya. Pertama-tama, David tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Bahkan ketika mereka berdua sendirian, dia hanya akan bertanya tentang beberapa informasi penting mengenai tata letak Bima Sakti.
Dia bahkan akan menatapnya dengan mata jernih. Hanya akan ada kekaguman dan tidak ada jejak nafsu di matanya. Oleh karena itu, dia tidak pernah menipunya dengan berani atau tidak langsung. Ini pertama kalinya Mia bertemu pria seperti itu sejak dia menjadi salah satu dari 4 peri. Dia bertanya-tanya apakah David adalah pria normal. Bagaimana dia bisa begitu bergeming saat bertemu Dewi Bima Sakti. Mia telah melihat terlalu banyak pasang mata yang dipenuhi nafsu dan keinginan. Saat dia secara bertahap terbiasa dengan perasaan itu, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang menatapnya dengan mata jernih tanpa jejak nafsu. Oleh karena itu, dia mulai memeriksa dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak cukup baik. Ini adalah psikologi wanita yang biasa. Jika seseorang ingin mendapatkan perhatiannya, seseorang harus berbeda. Tentu saja, David tidak bermaksud demikian. Satu-satunya hal dalam pikiran adalah secepat mungkin untuk menyelesaikan krisis bumi. Akan lebih baik jika dia bisa menjadi anggota keluarga Tufin dan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Namun, tidak mudah untuk bertemu dengan Grandmaster Tufin, seorang raja yang telah hidup selama ribuan tahun. Meskipun David tidak merasakan apa-apa pada Mia, Mia semakin tertarik pada David. David memiliki temperamen, penampilan, kekuatan, latar belakang yang baik, dan sebagainya. Sementara itu, Mia paling menghargai pria yang pemarah. Dia tidak tahan dengan temperamen sebagian besar keturunan langsung dari keluarga besar. Beberapa dari mereka berang dan kasar, terutama dengan cara mereka memperlakukan pelayan mereka. Sudah biasa bagi mereka untuk memarahi atau memukuli pelayan mereka. Beberapa pelayan bahkan disiksa dan dibunuh setelah melakukan kesalahan. Mia paling memandang rendah orang-orang seperti ini. Dia akan mendiskualifikasi mereka tidak peduli seberapa kuat dan tinggi status mereka. Dia sendiri sering memperlakukan orang-orang di sekitarnya seperti saudara perempuannya. Mia tidak akan menghukum mereka jika mereka tidak melakukan kesalahan prinsip. Oleh karena itu, para wanita di sekitar Mia sangat setia padanya dan rela mati untuknya di saat-saat kritis. Meskipun Bima Sakti sangat besar dan ada banyak orang yang tinggal di dalamnya, mencari majikan yang baik masih merupakan tugas yang sangat menantang. Bab 985. Mia, kita seharusnya segera tiba di planet Boundless kan? David bertanya pada Mia, yang duduk di seberangnya. Tuan David, kami akan tiba dalam 3 hari lagi, jawab Mia. Mia, ceritakan tentang planet Boundless dan Burg. Tentu saja, setelah Mia menjawab, dia berpikir sejenak, mengatur alur pemikirannya, dan berkata, planet Boundless adalah salah satu planet peradaban tinggi Kekaisaran Bima Sakti. Ini sangat besar dan sangat makmur. Adapun Lord Burg Lutgen, usianya seharusnya mendekati 200 tahun, dan dia sangat kuat. Dia baru saja menerobos dari alam semesta sebagian ke alam semesta belum lama ini, jadi sekarang, dia adalah ranker kosmos pemula. Ayahnya, Ramos Lutgen, adalah tokoh penting dalam militer Kekaisaran Bima Sakti. Tapi sebenarnya aku tidak menyukai Burg. Hal ini terutama karena dia memiliki temperamen yang kejam. Dia telah mengembangkan berbagai macam metode penyiksaan sendiri dan menemukan kesenangan dalam menyiksa manusia dan hewan. Dia suka menemukan kegembiraan dalam rasa sakit orang lain. Selain itu, dia juga seseorang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya, dan dia sangat menghargai prestise. Jika kamu tidak suka ini, mengapa kamu akan membantu? David bertanya dengan sedikit keraguan. Tuan David, Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi seseorang seperti saya yang tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk menolak undangan orang-orang besar. Melakukan hal itu tidak hanya akan mempermalukan pihak lain, tetapi juga akan membawa bencana bagi orang-orang di sekitar saya. Jadi, meskipun saya terlihat luar biasa di permukaan, seringkali, saya tidak punya pilihan, kata Mia sambil tersenyum masam. David berbicara dengan Mia selama berhari-hari, dan dia sudah memiliki pemahaman umum tentang situasi Bima Sakti. Ini sebenarnya sama dengan bumi yang telah dibahas beberapa kali lipat. Mia setara dengan selebriti internasional terkenal di bumi. Meskipun banyak orang yang mengagumi dan mengaguminya, dia seperti badut bagi mereka yang memegang kekuasaan absolut. Seperti yang pernah dikatakan Adan,
pemerintahan Bima Sakti dibuat oleh yang kuat dan hanya akan berlaku untuk mereka yang berada di bawah, dan dunia di mana orang biasa dan seniman bela diri setara dengan yang dibayangkan David hampir tidak mungkin kecuali dia menciptakannya sendiri. Burke hanya mengundangmu dari 4 peri. Tanya Daud. Ya, hanya aku yang diundang karena ada kemungkinan besar bahwa Burke bahkan tidak bisa membuat 3 orang lainnya setuju. Oleh karena itu, dia bahkan tidak akan berusaha melepaskan diri dari rasa malu. Daud mengerti. Di antara 4 peri di galaksi Bima Sakti, 3 lainnya memiliki pendukung kuat, sedangkan Dansferi Mia adalah satu-satunya yang tidak. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan dan tidak bisa menolak undangan orang-orang besar ini. David juga mulai berpikir bahwa karena dia telah melihat Dansferi Mia di antara 4 peri, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya, peri ketiga lainnya seharusnya juga cukup bagus. Mereka bahkan mungkin lebih baik dari Mia. Pasti akan mengejutkan jika dia memiliki kesempatan untuk mengumpulkan peri keempat untuk tampil. Sayang sekali 3 lainnya tidak bisa disewa melalui uang. Jika tidak, David akan rela menghabiskan sebanyak mungkin. Melihat keempatnya tampil bersama itu sepele, tujuannya adalah masuknya poin mewah secara besar-besaran. Jika dia berhasil, dia tidak perlu membuang tenaga untuk memikirkan bagaimana dia harus membelanjakan uang. Kolaborasi antara keempat peri akan memberikan banyak poin mewah dan menghemat banyak waktu. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta Mia untuk merahasiakan ini untuknya, dan kemudian dia bisa bersembunyi di balik layar. Dia bisa menyembunyikan identitasnya dan mendapatkan poin mewah dari menghabiskan uang. Jadi, David bertanya, Mia, apakah menetap aku bisa mempekerjakan keempat peri untuk sebuah pertunjukan? Mia tercengang saat mendengarnya. Kemudian, dia bertanya, merasa sedikit tidak yakin, Tuan David, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin kami berempat berkumpul untuk tampil untuk Anda? Ya, tapi aku bertanya-tanya apakah itu mungkin. Jangan khawatir, Mia, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda semua tidak peduli berapa banyak yang diperlukan. Selama berhasil, saya akan memberi Anda sejumlah besar uang setelah selesai, kata David penuh harap. Bab 986. Setelah mengkonfirmasi ide David, Mia tidak percaya. Sepertinya Tuan David hanya tahu tentang improvisasi dan sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan 4 peri di Bima Sakti dan membuat mereka tampil untuknya. Mia harus mengatakan bahwa ide ini sedikit gila. Tuan David, ini bukan masalah uang. Apakah Anda tahu siapa Astrid Barlowe, kepala 4 peri itu? Mia bertanya dengan senyum masam. Siapa? Tanya Daud. Dia tidak tahu siapa Astrid. Dia baru mendengar tentang 4 peri setelah bertemu Mia. Astrid adalah putri Kekaisaran Bima Sakti dan anggota keluarga kerajaan. Apakah Anda pikir dia adalah seseorang yang dapat Anda undang dengan uang? Tidak banyak orang di seluruh galaksi yang dapat mengundang karakter seperti itu. Bahkan kepala pasukan utama harus memanggil Astrid dengan hormat sebagai putri ketika mereka melihatnya. Putri wilayah Bima Sakti. David juga terkejut. Dia tidak menyangka Astrid, kepala 4 peri, memiliki latar belakang yang begitu kuat. Saya rasa saya tidak dapat mengundang orang dengan status ini dengan semua uang yang saya miliki dalam sistem. Orang seperti ini sama sekali tidak peduli dengan uang. David terkekeh karena kecewa. Sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Saya mengerti. Saya belum memperhatikan berita apapun baru-baru ini, jadi saya mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Tuan David, Anda tidak bisa mengatakan itu. Itu karena kamu tidak peduli dengan dunia dan begitu fokus pada pemecahmu sehingga kamu memiliki pencapaianmu saat ini. Mia segera memuji David. Keduanya berbicara tentang topik lain. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. David dan Mia sedang berdiri di ruang observasi saat mereka melihat planet besar dengan lingkaran cahaya yang intens di jarak jauh. Ini adalah planet tanpa batas. Itu besar dan indah. Volume planet ini diperkirakan setidaknya 10.000 kali volume bumi. Ini adalah pertama kalinya David melihat planet kehidupan yang begitu besar. Hanya matahari yang lebih besar dari planet tanpa batas di dalam tata surya. Oktagon melambat saat perlahan mendekati planet Boundless. Segera,
mereka menemukan sebuah kapal yang berpatroli di luar angkasa planet Boundless. Kapal patroli diparkir di depan Oktagon dan mengatakan sesuatu, siapa yang ada di ini? Silakan laporkan nama Anda. Kami adalah tim patroli di bawah Lord Burke of Planet Boundless, dan saya telah diperintahkan untuk menjalankan misi patroli di sini. David memandang Mia di tempatnya dan memberi sinyal padanya untuk menjawab. Aku Mia Concord, dan Lord Burke telah mengundangku untuk mengembangkan inovasinya ke alam semesta, jawab Mia. Oh, itu Peritari. Saya minta maaf karena menyinggung Anda. Tolong jangan ambil hati ini, ikut tolong saya. Ketika orang-orang di kapal patroli selesai berbicara, mereka memimpin jalan dan Oktagon mengikutinya. Oktagon perlahan turun ke planet Boundless dan mengikuti kapal patroli. Setelah kapal patroli menentukan identitas Mia, mereka melaporkan berita tersebut ke planet Boundless sambil menunjukkan kepada Mia. Kapal patroli 1758 melapor ke menara utama. Dan Sferi Mia akan tiba di planet Boundless dalam waktu sekitar 2 jam. Bab 987. Roger. Setelah menerima berita, menara utama akan menganalisis pentingnya informasi ini dan menyampaikan informasi yang dianggap penting oleh Lord Burke kepadanya. Dan Sferi Mia tiba di planet Boundless, yang jelas merupakan berita baru. Burke menanggapinya dengan sangat serius. Semua orang di planet Boundless tahu bahwa Lord Burke sangat menyukai Mia. Dia bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan mengundang Peritari untuk menari untuknya selama terobosan alam ini. Oleh karena itu, menara utama segera menyampaikan kabar ini kepada Burke. Saat ini, Burke sedang menyambut beberapa tamu penting. Selamat datang di Tuan Fergus. Aku tidak berharap kamu datang. Ini suatu kehormatan, kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal saya yang sederhana. Ayo, izinkan saya mendedikasikan roti panggang ini untuk Anda. Burke mengangkat gelasnya dan berkata kepada seorang pria gagah yang duduk di hadapannya. Setelah berbicara, dia menghabiskan anggur dari gelas. Burke, aku datang bukan untuk memberi selamat padamu, aku datang untuk melihat Peritari. Siapa yang memintamu untuk mengundangnya? Fergus juga mengangkat gelasnya dan menghabiskan minumannya. Haha, sama juga. Tidak apa-apa kamu ada di sini, tapi aku juga sangat menyukai Peritari. Saya bersedia membayar berapapun jika ada kesempatan bagi saya untuk tidur di dekatnya. Hahaha, kata Burke sambil tertawa bahak. Ketika Fergus mendengarnya, matanya menjadi sedingin es. Namun, dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia masih terus menyatu dengan semua orang. Meskipun Burke adalah tokoh utama di planet Boundless, Fergus memegang status tertinggi di antara mereka. Banyak orang yang ingin menyanjungnya. Burke, siarannya beberapa hari lagi. Kapan Peritari tiba? Sudah hampir setahun sejak terakhir kali saya menonton pertunjukan. Tariannya masih memegang mendalam. Kesan di kepala saya sampai sekarang, sangat tidak bisa dilupakan, kata pria gendut itu. Ya, Burke, jangan biarkan dia menahanmu. Anda telah mengumumkannya kepada dunia, dan jika dia tidak muncul, Anda akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Itu tidak akan menyenangkan, kata pria menampilkan malang lainnya. Dia tidak akan berani. Karena dia setuju, saya akan menghancurkan makam leluhurnya jika dia tidak berani datang dan menjadikan pendosa dari keluarga Concord. Kalau begitu, aku akan membuatnya berlutut dengan patuh di depanku dan memohon padaku untuk menidurinya, kata Burke dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Orang-orang yang duduk di sana hanya bisa tersenyum ketika mendengarnya. Katakanlah, jika Peritari benar-benar melawan Burke, Burke akan menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia. Jika itu terjadi, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. Idiot ini menghargai prestise lebih dari apapun di dunia. Burke, bisakah kamu berbicara dengan benar? Peritari milik semua orang. Berhentilah mengatakan Anda ingin tidur dengannya atau bercinta dengannya begitu saja. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan diserang jika Anda melakukan itu? Anda baru saja menerobos ke alam semesta. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terpecah? Fergus berkata perlahan. Dia tidak menyukai orang kasar seperti Burke. Namun, ayah Burke adalah seseorang yang terkenal di militer Kekaisaran Bima Sakti.
Jika bukan karena ayahnya, siapa yang peduli jika Burke menerobos ke alam semesta? Apa yang harus ditakuti? Tuan Fergus, saya memanggil Anda demikian karena saya menghormati Anda. Namun, Anda saat ini berada di planet Boundless, jadi jangan coba-coba meremehkan saya di sini. Kata Burke, merasa tidak puas. Dia merasa tidak nyaman karena Fergus akan mengatakan itu di depan begitu banyak orang. Ayo, mari minum dan rayakan Burke menerobos ke alam semesta. Mulai sekarang, dia juga karakter yang mengintimidasi. Pada saat yang sama, mari kembali ke Tuan Fergus. Tidak mudah untuk minum bersamanya, jadi kita harus menghargai kesempatan ini, kata seseorang, mencoba menenangkan suasana. Yang lain di tempat kejadian mengangkat gelas mereka. Mereka tidak mampu menyentuh kedua orang ini. Di satu sisi, Fergus berasal dari keluarga Kalisto, yang kedua di antara 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Di sisi lain adalah Burke. Ayahnya adalah Ramos, jenderal militer kerajaan Bima Sakti. Kekuatan dan statusnya luar biasa. Jika keduanya bertarung, maka yang lain akan menderita akibatnya. Bab 988. Dengan seseorang yang merapikan semuanya, Fergus dan Burke tidak terus bertengkar. Meskipun keduanya saling memandang rendah, tidak ada yang ingin menyinggung satu sama lain. Fergus memandang rendah Burke karena dia kasar. Burke tidak tahu apa-apa tentang keanggunan dan keanggunan. Apalagi dia juga tidak mengerti tarian peritari. Dia baru saja membayangkan bahwa karena Mia cantik dan dicari oleh banyak orang, dia ingin mendominasinya karena dia sensitif kehilangan gengsi. Sebenarnya, Burke tidak terlalu menyukai Fergus. Dia merasa Fergus terlalu licik, dan dia tidak jujur. Selain itu, Burke berpikir bahwa dia bermuka dua. Burke dibesarkan di ketentaraan bersama ayahnya dan mewarisi karakter ayahnya. Dia terus terang dan tidak suka berbelit-belit. Tentu saja, dia juga mewarisi sifat brutal ayahnya. Namun, baik Burke maupun Fergus adalah tokoh yang dihormati di galaksi Bima Sakti, mereka masih memiliki reputasi baik. Semua orang minum dan mulai berbicara dan tertawa lagi. Fergus adalah keturunan langsung dari keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terpandang. Bahkan ada kesempatan baginya untuk mengambil alih keluarga Kalisto di masa depan, jadi dialah orang dengan status tertinggi di tempat kejadian. Oleh karena itu, Burke jauh lebih rendah dari Fergus dalam segala hal. Namun, ayahnya, Ramos, adalah tokoh inti dalam militer Kekaisaran Bima Sakti. Dengan dukungan Kekaisaran Bima Sakti yang kuat, status Burke juga meningkat karena hal ini. Semua orang di tempat kejadian mengorbit di sekitar keduanya dan terus bersulang untuk mereka. Burke sebenarnya tidak mengundang Fergus ke perjamuan ini. Karena keduanya tidak berada di lingkaran yang sama, Fergus tidak akan datang meskipun Burke mengundangnya. Burke sangat bangga dengan reputasinya, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukannya. Selain itu, semua orang tahu mengapa Fergus ada di sini. Dia pasti ada di sini untuk dance Fairy Mia. Semua orang tahu bahwa Fergus adalah penonton setia peritari. Saat ini, ketuk-ketuk-ketuk, seseorang mengetuk pintu. Siapa itu? Apa kau tidak tahu aku sedang menjamu tamuku sekarang? Segera tersesat. Burke menggonggong. Karena dia baru saja mengalami konflik kecil dengan Fergus, dia sangat marah sekarang. Lord Burke, ada yang ingin kuberitahukan padamu, kata orang di luar pintu dengan hormat. Muntahkan, kami baru saja mendapat kabar dari tim patroli, dan mereka mengatakan Dance Fairy Mia berada di luar planet Boundless sekarang. Dia akan mendarat sekitar 2 jam lagi. Oh, peritari ada di sini. Haha, saya mendapatkannya. Kamu harus pergi sekarang, Burke. Berkata sambil tersenyum. Kedatangan Mia langsung membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Fergus juga mendengar apa yang dikatakan orang di luar pintu. Memang, seperti yang dikatakan Heathcliff, orang-orang itu gagal. Meskipun Mia sedikit terlambat, dia tetap tiba di planet Boundless. Namun, Fergus tidak tahu apakah dia datang sendiri atau bersama penyelamatnya. Jika dia ada di sini dengan penyelamatnya, niat membunuh yang intens meluap dari mata Fergus. Dia telah mempersiapkan rencana ini untuk waktu yang lama. Dia pikir dia pasti akan berhasil,
tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Jika dia berhasil, dia bisa memenjarakan Mia secara rahasia tanpa ada yang tahu. Dia akan menjadikannya budak seks eksklusifnya selamanya. Dia punya ide gila ini karena sebagai pewaris ketiga di antara keturunan langsung keluarga Kalisto, dia tidak bisa menikah dengan wanita tanpa latar belakang seperti Mia. Ia harus memilih perempuan yang bisa membantunya memperjuangkan posisi kepala keluarga. Bab 989. Baru-baru ini, ibunya mengatur agar dia menikah dengan putri seorang menteri kerajaan Bima Sakti agar dia lebih kompetitif dalam memperebutkan posisi sebagai kepala keluarga Kalisto di masa depan. Menteri yang memiliki banyak otoritas di Kekaisaran Bima Sakti, jadi sulit bagi Fergus untuk menolaknya. Ditambah lagi, dia sudah lama menyukai Mia, jadi dia tidak bisa menyerah, juga tidak bisa menerima Mia berakhir di pelukan pria lain. Karena itu, dia memilih untuk melakukan ini. Lihat, sudah kubilang bahwa Peritari tidak akan berani melawanku, dan kamu tidak percaya padaku. Sekarang faktanya ada di depan Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, bukan? Haha, Burke berkata sambil tertawa. Dia merasa bangga bahwa Mia akan datang untuk memberi selamat padanya. Setidaknya, dia berhasil menarik Fergus dan membuat jamuannya lebih berkelas. Burke, aku rabun. Saya akan menurunkan 3 tembakan sebagai permintaan maaf kepada Anda. Pria yang baru saja mengatakan bahwa Mia tidak akan datang, berdiri dan berkata. Kemudian, dia langsung menjatuhkan 3 tembakan. Yang lain berdiri dan berkata, Burke, saya juga akan minum 3 gelas untuk komentar tidak pantas yang baru saja saya buat. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Anda semua adalah tamu saya. Saya senang Anda bersedia datang ke planet Boundless. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ayo, mari kita kembali ke Burke lagi. Mari berharap Burke akan bekerja keras dan menyalip Lord Ramos dengan semburan energi. Bersulang, anak-anak, kamu terlalu baik. Karena semua orang sangat senang, kami akan pergi menemui Peritari bersama nanti, dan meminta menari untuk kami sebagai perayaan. Tentu saja, tarian The Dance Fairy dan anggur ini akan membuat orang merasa senang secara fisik dan mental. Kelompok itu terus minum dengan gembira. Namun, Fergus merasa sedikit tertekan di dalamnya. Jika rencananya berhasil, dia tidak akan minum dengan minyak mentah ini. Dia akan mengagumi tarian dan sosok Mia yang indah sendirian. Setelah itu, dia akan membantu keluarga Concord dan menghentikan Burke mengambil tindakan terhadap mereka. Ini akan meningkatkan reputasi publiknya, dan kemudian dia bisa mematahkan Mia agar tunduk padanya sehingga dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Rencana yang sempurna. Semakin Fergus memikirkan hal ini, semakin dia merasa kesal. Dia minum beberapa gelas anggur. Saat Burke melihat Fergus minum seperti itu, dia merasa senang. Dia pikir Fergus sedang menunjukkan rasa hormat padanya. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fergus. Tidak semua orang bisa duduk dan minum bersama Fergus, apalagi membuat minum sebanyak itu. Begitu Fergus menjadi kepala keluarga Kalisto, dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di Bima Sakti. Kerajaan, bahkan ayah Burke, Ramos, harus mengalah pada Fergus. Meskipun Burke memandang rendah Fergus, dia tidak bodoh. Akan bermanfaat baginya untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang seperti itu di masa depan. Tuan Fergus, saya tidak peduli mengapa Anda datang ke planet tanpa batas. Namun, karena Anda di sini, Anda adalah tamu saya. Sebagai pembawa acara, saya akan bersulang untuk Anda, kata Burke setelah mengangkat gelasnya. Fergus merasa sedih, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Napas. Oleh karena itu, dia mengangkat gelasnya dan menenggak isinya. Haha, hebat, Fergus, pistol dasar anak. Setelah Burke mengatakan itu, dia pun menenggak isi gelasnya. Kemudian, pemandangan menjadi harmonis. Semua orang terus minum. Segera, mereka mulai menuju ke lokasi di mana Mia akan mendarat setelah Burke menunjukkannya. Mereka siap menyambut Peritari, salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Kemudian, mereka akan meminta menari untuk semua orang di sini.
Mia tidak tahu bahwa begitu banyak orang menunggunya di planet Boundless. Dia juga tidak tahu bahwa Tuan Fergus dari keluarga Kalisto ada di sini. Bab 990. Dipimpin oleh kapal patroli planet Boundless, Octagon turun ke platform besar di planet Boundless. Setelah mendarat, David dan Mia yang pertama keluar dari Octagon, sementara yang lain mengikuti di belakang mereka. David sama sekali tidak khawatir orang-orang Pavan akan berbicara kosong karena mereka semua mengerti bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan David. Mereka akan mati di tempat jika David mengaktifkan kekuatan pikirannya. Begitu keduanya turun dari Octagon, seseorang langsung menyapa mereka. Peritari, halo. Lord Burke sudah menunggumu tidak jauh di depan. Silakan memimpin jalan, kata Mia. Silakan ikuti saya. Begitu keduanya keluar dari orang dan berjalan melewati koridor, mereka melihat lebih dari apa yang dilihat orang menunggu tidak jauh dari sana. Mia mengamati kerumunan. Fergus, kenapa dia ada di sini? Dia adalah salah satu dari banyak yang mengejarnya dan juga salah satu dari beberapa pendukung yang cocok yang dia temukan. Dia pikir dia mungkin menghabiskan sisa hidupnya dengan orang ini. Tentu saja, itu sebelumnya. Saat ini, Mia hanya ingin mengikuti David. Meskipun Fergus memiliki latar belakang yang kuat, Mia merasa bahwa Fergus tidak serendah dan sesopan yang terlihat di permukaan. Dia selalu memiliki perasaan depresi yang tak terlukiskan ketika dia bersamanya. Namun, dia tidak merasa menyukainya dengan David. Mia mempercayai intuisinya, jadi dari lubuk hatinya, dia lebih suka bersama David. Saat ini, Fergus, Burke, dan lainnya juga melihat Mia. Namun, ketika mereka melihat David di dekatnya, mereka semua merasa ragu. Mengapa pria ini keluar dengan Mia? Semua orang tahu bahwa Mia hanya memiliki wanita di sekitarnya. Kenapa ada laki-laki? Selamat datang, Peritari. Ini suatu kehormatan. Burke tertawa terbahak-bahak dan menyapa. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan yang kasar dan hendak memegang tangan Mia. Dia ingin melihat seperti apa rasanya tangan kecilnya yang halus. Namun, Mia tidak mengambil tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di perut dan membungkuk. Lord Burke, senang bertemu denganmu. Burke telah mengulurkan tangan yang besar, tapi dia tidak memegang tangan Mia. Ini membuatnya merasa sedikit canggung. Saat dia mengerutkan kening dan hendak meledak, Fergus maju ke depan dan berkata, lama tidak bertemu, Mia. Halo, Tuan Fergus, kata Mia sambil membungkuk ke arah Fergus. Mia, kamu tidak harus begitu rendah hati denganku. Siapa ini di sebelahmu? Tanya Fergus sambil menatap David. Ini Tuan David. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan sampai ke planet Boundless untuk melihat kalian semua. Fergus merasakan jantungnya berdetak kencang. Segera, kemarahan yang tak terbatas mulai naik ke dada. Niat membunuh jantungnya meluap, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh David di tempat. Ini semua salah Bastard ini. Jika bukan karena dia, Mia akan menjadi milikku sekarang. Namun, Fergus adalah keturunan langsung ketiga dari keluarga Kalisto, jadi dia cerdik. Dia berhasil mengendalikan emosinya hanya dalam sekejap mata. Namun, David berhasil mendeteksi mereka menggunakan kekuatan pikirannya. David menutup kepalanya untuk melihat Fergus. Niat membunuh yang dia rasakan datang dari orang ini. Meski halus dan orang tersebut berhasil mengendalikannya, tetap saja tidak bisa lepas dari kekuatan pikiran David.